kasih. Perkenalkan, saya Madi Suwarjana, pengajar praktik CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Hari ini sedang melakukan lokakarya di SMP Negeri 1 Kerambitan. Suasana sangat menyenangkan. Respon sekolah sangat baik. Bapak Kepala Sekolah menyambut dengan baik, menyiapkan sarana prasarana dengan sangat baik. Dari kemarin beliau sudah berada di sekolah ini untuk mengantisipasi apa yang kita butuhkan untuk melaksanakan lokakarya. Kita jadikan ajar-ajar bangsa. Sekali lagi dan selamat berlokakarya, memiliki dengan semua keadaan yang ada di sekitar kita. Dengan lagu Bro yang sudah berbawa nanti Om Sakti. Setiap sekolah A, sekolah B, ini apa? Dicari solusi bagaimana kita bisa lokasi itu tidak ke tempat yang lain. Hari ini CGP belajar tentang bagaimana praktik pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana implementasi KSE dalam prakteknya, kemudian bagaimana membawa KSE tersebut ke dalam RPP dan diskusi terkait juga bagaimana strategi berbagi. Sebagian besar seru karena semua sesi itu sangat menarik, di mana bagian pertama kita kebetulan gurunya guru bahasa Bali. Bahasa Balinya lancar, halus, sehingga audiennya yang justru bingung mendengarkan. Akhirnya terpaksa dengan dua bahasa. Kemudian di sesi dengan ibu guru TK pada KSE itu seru sekali. Kita merasa kembali pada dunia kehidupan TK. Kalau CGP saya luar biasa, jadi full tertawa-tawa, kita gembira belajarnya. Pada saat serius mereka serius, pada saat santai-santai semua sangat menyenangkan. Pembelajaran penting yang dapatkan hari ini bahwa dengan berkolaborasi, kita rolling, ganti suasana, ternyata memberikan suasana yang berbeda dari sebelumnya, dan juga mereka semakin akrab, mereka membentuk komunitas baru, ada ide-ide baru saling berbagi. Hal yang perlu ditingkatkan mungkin kembali melakukan rolling agar semakin banyak berkenalan dengan orang-orang baru dan sekali lagi ide-ide yang refresh. Pesan untuk CGP, teruslah belajar, tetap tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini bukan akhir, ini baru awal. Tantangan lebih nyatanya ada pada saat Bapak Ibu akan benar-benar menerima tugas untuk mengimplementasi, apalagi untuk berbagi dengan rekan sejawat. Jadi tetap semangat, tetap belajar, tetap down earth. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Puji Tuhan, haleluya. Halo teman-teman CGP Angkatan 6 yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iwayan Swece SS, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Tabanan, Bali. Saya bertugas di SMKN 1 Tabanan. Di sana saya mengajar bahasa Inggris. Dalam Lokakarya 3 ini saya sungguh mendapatkan pembelajaran yang luar biasa karena harus membuat dan bisa mempresentasikan sebuah modul yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, di mana dalam pembuatan modul ini harus semua mengakomodir tentang minat dan profil pelajar murid. Kegiatan yang lainnya yang luar biasa yang saya dapatkan dari para PP dan teman-teman tentunya yang kedua adalah tentang teknik stop yang diajarkan. Pertama teknik stop, dah itu mindfulness dengan mendengarkan dan mindfulness dengan melihat. Karena teknik stop bagi saya adalah sebuah konsep mindfulness yang luar biasa dalam merefleksi diri sebagai bentuk problem solving. Karena dengan merasakan kesadaran diri
atau manunggaling kaulo sejati, kita akan sadar siapa diri saya dan untuk apa kita menjadi seorang guru yang harus berproses untuk memerdekakan siswa. Manfaat mindfulness dengan teknik stop dan teknik yang lainnya tentunya kita akan menyadarkan kesadaran diri anak-anak untuk selalu menyeimbangkan antara balancing body, mind, and soul. Karena keseimbangan antara jiwa, raga, dan hatinya harus benar-benar terjadi. Karena itu merupakan salah satu motivasi intrinsik dalam melakukan proses tumbuh kembang anak-anak. Sebelum saya mengikuti calon guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi sudah saya lakukan baik sebelum COVID maupun setelah COVID. Karena di dalam pandemi COVID-19 tentunya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat diperlukan oleh siswa, di mana kita bisa mengakomodir 3 karakteristik siswa, yaitu yang auditori, visual, kinestetik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dari segi konten, saya akan memberikan pembelajaran dalam bentuk link video, PDF, link e-modul maupun teks online. Jadi keberagaman dari aset anak yang berbeda tersebut mereka akan bisa akomodir secara komplit. Kedua, balik, tiga, kiri, pundak kiri, 4 pundak kanan, 5. Dari materi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE, mungkin hal yang perlu saya tingkatkan adalah selalu mengintegrasikan pembelajaran berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Karena di sana ada teknik stop dan ice breaking. Kedua teknik ini benar-benar memotivasi siswa secara intrinsik untuk menumbuhkan semangat belajarnya yang luar biasa. Karena mereka belajar harus dalam suasana bahagia, sehingga apapun yang kita berikan, mereka akan bahagia menerima, sehingga kompetensi atau tujuan pembelajaran yang kita harapkan akan dapat tercapai. Terkait perasaan saya di Lokakarya 3 ini sangat luar biasa, karena ada perputaran atau peralihan PP, di mana peralihan atau perputaran PP itu menunjukkan motivasi semangat yang luar biasa. Karena PP yang baru saya dapatkan ini, khususnya Ibu Risa sebagai ketua PP, ilmunya sangat luar biasa. Itu ilmunya memang benar-benar cantik secantik wajahnya. Itu merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi saya dan merupakan sebuah motivasi dalam pembelajaran. Didukung lagi dengan perbedaan kelas, karena setiap PP begitu diputar akan membawa kelasnya tersendiri. Dari perbedaan kelas itu juga saya mendapatkan perbedaan ilmu yang sangat mendukung untuk melengkapi kekurangan saya biar bisa jadi sempurna dalam penerapan model belajar berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Tentunya dari sekian sesi, semua sesi itu menarik, terutama yang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya harus bilang menarik? Karena dari pembelajaran yang saya presentasikan, saya akan bisa merefleksikan diri terkait kekurangan dan kelebihan saya. Jadi dari kekurangan itu kita dapat masukan, dapat feedback dari teman-teman, dari observer, dari PP. Jadi kedepannya saya bisa lebih profesional lagi dalam melengkapi diri sebagai seorang guru. Yang kedua pasti teknik stop, karena dalam teknik stop kita banyak berdiskusi apa sih pentingnya teknik stop atau mindfulness bagi seorang guru dan bagi seorang anak dalam menciptakan suasana pembelajaran yang membahagiakan. Terkait strategi berbagi atau pengimbasan yang saya lakukan sebagai seorang calon guru penggerak, di mana tugas seorang calon guru penggerak harus bisa menggerakkan orang lain. Pertama, saya dan teman-teman sudah melakukan materi pengimbasan, karena dalam berbagi bagi saya itu ada 2 teknik, yaitu teknik formal dan informal. Teknik formal sudah saya lakukan dengan cara pengimbasan workshop terkait ilmu yang selama ini sudah saya dapatkan di guru penggerak ini. Terus yang informal, kita bisa melakukan chatting ringan, komunikasi ringan antara teman, walaupun diskusinya tidak formal, tetapi kita akan arahkan dia untuk mau mengikuti apa yang ingin kita sampaikan dengan suasana yang menyenangkan tanpa paksaan. Selain itu, terkait dengan pengimbasan secara informal, saya sebelum dan sesudah menjadi calon guru penggerak, saya selalu
memposting kegiatan-kegiatan pembelajaran saya lewat media sosial, baik di WA grup sekolah ataupun di Facebook. Karena dengan men-sharing apa yang saya lakukan, sedikit tidaknya saya berharap bisa memberikan implikasi atau pengaruh terhadap teman-teman yang ingin mengikuti atau meniru pergerakan saya menjadi seorang guru penggerak dalam melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Setelah sesi ini, tentunya seorang CGP biar pengimbasan lebih cepat terimplikasi secara aksi nyata, mungkin saya dengan grup praktisi akan berkoordinasi dan berkomunikasi untuk melakukan sebuah kolaborasi, melakukan teknik coaching dan supervisi terkait implementasi aksi nyata program ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Guru Penggerak. Saya akan dekati mereka dengan penuh rasa kekeluargaan, cinta kasih dan kasih sayang agar mereka mau saya ajak berbagi terkait proses pembelajaran yang harus saya imbaskan kepada teman-teman di praktisi komunitas. Dari pemantauan selama mengikuti program Lokakarya, baik secara virtual maupun non-virtual, semangat dari teman-teman CGP itu sungguh luar biasa karena mereka benar-benar menjadi seorang pionir. Karena dari awal proses yang dilalui sudah luar biasa dan di tengah proses pun mereka semangatnya juga seorang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa seorang calon CGP akan dijadikan seorang pemimpin pembelajaran yang luar biasa, sehingga dari pendidikan dan impian yang akan mereka hadirkan akan selalu bersinergi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.